Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elvira Melani dengan NIM B131.25.0191 dari Fakultas Ekonomi Prodi Manajemen. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil makalah saya yang berjudul Integrasi IMTAK dan IPTEK. Oke, pertama-tama kita masuk di latar belakang IMTAK dan IPTEK. Perkembangan IPTEK yang pesat membawa banyak manfaat bagi kehidupan manusia, namun juga berpotensi menimbulkan krisis moral dan sosial jika tidak diimbangi dengan nilai-nilai IMTAK. Dalam Islam, ilmu dan agama tidak dapat dipisahkan. Al-Quran mendorong manusia untuk berpikir dan meneliti sebagai bentuk pengenalan terhadap kebesaran Allah. Karena itu, integrasi IMTAK dan IPTEK menjadi penting karena kemajuan teknologi tetap berpihak pada kemaslahan manusia. IMTAK berperan sebagai pengendali etika dan spiritual, sedangkan IPTEK menjadi sarana mencapai kesejahteraan. Keduanya harus berjalan seimbang untuk membangun peradaban yang maju, beradab dan bermartabat sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Menciptakan manusia yang beriman, bertakwa, cerdas, dan berdaya saing. Selanjutnya kita masuk ke rumusan masalah. Rumusan masalah dalam IMTAK dan IPTEK yaitu yang pertama, bagaimana konsep dasar integrasi IMTAK dan IPTEK dalam perspektif Islam. Yang kedua, apa saja aspek-aspek dalam IMTAK yang dapat mendukung perkembangan IPTEK dan sebaliknya. Yang ketiga, bagaimana cara menghindari pertentangan antara IMTAK dan IPTEK. Selanjutnya kita masuk ke tujuan. Tujuan yang pertama yaitu untuk mengetahui konsep dasar integrasi IMTAK dan IPTEK dalam perspektif agama Islam. Yang kedua, menguraikan apa saja aspek-aspek dalam IMTAK yang dapat mendukung perkembangan IPTEK dan sebaliknya. Yang ketiga, menjelaskan cara menghindari pertentangan antara IMTAK dan IPTEK. Oke, selanjutnya kita langsung aja ke pembahasan. Pembahasan yang pertama yaitu bagaimana konsep dasar integrasi IMTAK dan IPTEK dalam perspektif Islam. Konsep dasar integrasi IMTAK dan IPTEK dalam Islam menegaskan bahwa ilmu dan agama tidak boleh dipisahkan, tetapi harus saling melengkapi. Ilmu adalah anugerah Allah yang harus dikembangkan untuk kemaslahatan, sedangkan iman dan takwa menjadi pedoman moral agar penggunanya tetap sesuai dengan nilai kebenaran. Pengembangan IPTEK perlu didasari oleh IMTAK agar tidak menimbulkan kerusakan atau penyimpangan. Al-Quran mendorong umat untuk berpikir meneliti sebagai tanda kebesaran Allah, seperti dalam Quran surah Al-Alaq ayat 96. Dengan demikian, IMTAK menjadi kompas moral bagi IPTEK, sedangkan IPTEK menjadi sarana penerapan nilai-nilai IMTAK dalam mewujudkan kemajuan untuk seimbang antara spiritual dan rasional. Selanjutnya yang kedua, apa saja aspek-aspek dalam IMTAK yang dapat mendukung perkembangan IPTEK dan sebaliknya. Yang pertama, IMTAK terhadap IPTEK. Tauhid menumbuhkan semangat mencari ilmu, akhlak dan takwa menjadi pedoman moral agar IPTEK digunakan untuk kebaikan, sementara amanah dan tanggung jawab menjadi hasil ilmu tetap bermanfaat dan sesuai syariat. Yang kedua, IPTEK terhadap IMTAK. Teknologi membantu penyebaran dakwah, memperkuat iman lewat kajian alam, menjaga kesehatan dan lingkungan, serta menunjukkan pendidikan agama. Jadi kesimpulannya, IMTAK memberi arah dan nilai pada IPTEK, sedangkan IPTEK memperkuat dan mempermudah penerapan IMTAK dalam kehidupan. Selanjutnya pembahasan yang ketiga yaitu bagaimana cara menghindari pertentangan antara IMTAK dan IPTEK. Cara menghindari pertentangan antara IMTAK dan IPTEK adalah dengan menetapkan keduanya sebagai aspek yang saling melengkapi. Pendidikan harus mengintegrasikan nilai agama dalam pembelajaran sains agar penguasa IPTEK tidak menjadi bagian dari ibadah.
Ilmu harus dipahami sebagai anugerah Allah, sedangkan pengembangan iptek selalu berpijak pada prinsip infak dan beretika dengan keseimbangan antara ilmu dan iman, sebagaimana firman Allah dalam Quran Surah Al-Hasah ayat 28, infak dan iptek mendapat berjalan harmonis, membentuk peradaban yang maju dan bermoral. Jadi kesimpulannya adalah integrasi infak dan iptek bukan hanya kebutuhan, tetapi juga suatu keniscayaan untuk membangun peradaban yang maju, berdaya saing, sekaligus beretika dan berorientasi pada kemaslahatan umat manusia. Saya rasa cukup paparan dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Bila ada kekurangan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.